Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan program SOS. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan-Mu yang Kau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam yang berjalan dengan tidak kurang suatu apapun, sehingga kami boleh mengalami petidur yang nyenyak. Dan terlebih pagi yang indah ini Engkau sudah bangun kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Untuk itu mari Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian-pengertian, memampukan kami menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita masih tetap pada nas yang sama dengan judul yang sama, yaitu kitab Yeremia pasal pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Nah, pagi yang indah ini kita sudah tiba pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 sebagai akhir dari renungan kita yang berseri ini. Puji Tuhan, saya akan bacakan ayat yang ke-11 dari kitab Yeremia pasal pertama, ayat yang 11 sampai ayat yang ke-12. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang badan. Sekali lagi saya ulangi. Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Puji Tuhan. Nah, ayat yang ke-11 dan 12 ini saya akan memberikan judul atau subtema dari tema utama, yaitu meresponi panggilan Tuhan. Subtemanya adalah Yeremia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan akan memakai seseorang, Tuhan melengkapi, Tuhan melantik, Tuhan menetapkan, Tuhan melantik, Tuhan menetapkan, dan Tuhan memberikan firman-firman yang harus disampaikannya. Nah, di ayat yang ke-11, di sini Yeremia diberikan penglihatan oleh Tuhan. Apakah penglihatan itu? Di ayat 11 berkata, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Nah, di sini seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus memiliki penglihatan. Nah, penglihatan ini yang lebih konkret di dalam program, di dalam program dari seorang hamba Tuhan, secara familiar, dikenal dengan istilah visi. Jadi seorang hamba Tuhan itu harus memiliki visi. Setelah dipanggil Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dilantik oleh Tuhan, diberikan firman-firman Tuhan, hamba Tuhan ini harus punya visi, atau punya penglihatan. Siapapun kita, saudara, termasuk orang-orang awam, jemaat Tuhan, kita dipanggil, saudara, untuk diselamatkan, oleh pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita terima Tuhan, kita percaya Tuhan, dan kita juga jemaat terlibat dalam pelayanan, baik itu di gereja lokal
karena kita ditabiskan juga sebagai aktivis ya, diaken-diaken ya, penatua syamas ya. Itu kita dilantik untuk melayani, bukan hanya di gereja, tetapi apapun profesi kita ya, kita itu harus punya visi. Bukan hanya para hamba-hamba Tuhan, bukan hanya para aktivis gereja yang harus punya visi ya, harus punya visi ya. Contoh seseorang sebelum dia masuk dalam rumah tangga, biasanya orang-orang yang sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat dasar, yaitu dari tingkat SD sampai SMA, dia akan meneruskan, ada yang meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi ada yang cuma sampai SMA kemudian dia mulai bekerja ya. Tentunya ketika seseorang masuk di dalam dunia kerja, dia itu punya visi, saudara ya. Apa visi itu? Dia bekerja tujuannya pertama supaya dia mengumpulkan uang yang banyak ya. Bukan berarti ini orang motivasinya uang, bukan. Uang harus menjadi hamba, bukan kita menjadi hamba dari uang ya. Uang itu harus menjadi hamba kita. Nah, seseorang yang bekerja tentu dia punya visi untuk masa depan. Dia harus bisa melihat visinya masa depan apa. Dia pasti akan membangun keluarga ya. Setelah dia bekerja sekian tahun ya, dia mungkin sudah merasa cukup ya, nanti ditambah dengan ya orang tua, dia pasti akan menikah, saudaraku ya. Nah, dengan sudah adanya dia mengumpulkan uang, ditambah lagi dengan uang dari keluarga ayah ibunya ya, jadilah dia menikah. Tujuannya apa? Dia ingin membangun rumah tangga ini, tujuannya melahirkan apa? Melahirkan keturunan ilahi. Di dalam kitab Maliaki kita dipersatukan di dalam pemberkatan nikah yang kudus supaya kita melahirkan keturunan ilahi ya, anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, dan orang yang sudah menikah dia pasti tetap bekerja terus mengumpulkan uang, lagi-lagi uang. Apa tujuannya? Supaya apabila dia sudah membangun keluarga, dia mempersiapkan uang untuk apa? Biaya-biaya pendidikan anak-anak mereka ya. Ini penting ya. Biaya pendidikan anak mereka, biaya keluarga dan sebagainya. Jadi seorang awam pun, jemaat biasa ya, dia memiliki visi jauh ke depan. Nanti kalau dia berumah tangga, dia menikah, dia harus menurunkan keturunan ilahi ya, melahirkan anak-anak. Dan bagaimana supaya anak-anak ini akan berhasil masa depannya ya. Di samping pendidikan formal sudah tersedia ya, orang tua juga sementara anak-anak mereka bertumbuh berkembang menjadi dewasa ya, pemahaman rohani harus diberikan dari tengah-tengah keluarga ya. Di samping diimbangi dengan pendidikan formal TK, SD, SMP, SMA, mungkin sampai ke perguruan tinggi. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Mereka yang terpanggil dalam pelayanan, itu Tuhan, contoh Yeremia, Tuhan kasih kelihatan. Dan dia bisa melihat, oh itu Tuhan tanya, apa yang kau lihat Yeremia? Yeremia bilang, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Ya. Pohon badam yang dia lihat, sebatang dahan pohon badam. Saudaraku, seorang hamba Tuhan, siapapun dia, harus punya visi. Apa visinya ke depan bagi gereja yang Tuhan percayakan, sidang jemaat lokal yang Tuhan percayakan? Apa visinya? Ya, dari sini seorang hamba Tuhan dituntut harus punya visi. Ya. Dan untuk membangun jemaat menjadi bertumbuh dewasa, apalagi menjadi jemaat yang misioner, ya, maka pemahaman pengajaran itu harus diberikan supaya ya, visi dari hamba Tuhan ini terhadap gereja atau sidang lokal yang Tuhan percayakan akan menjadi bertumbuh melalui apa? Misi. Misi itu artinya memberitakan sesuatu ya, menyampaikan pemahaman. Jadi bukan hanya misi untuk keluar gereja lokal, tapi misi di dalam apa? Dari visi yang dimiliki itu tertuang melalui misi, saudara, harus diaplikasikan ya.
Jadi kalau kita ingin jemaat kita, gereja kita, ya, penggembalaan kita semakin diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang, kita punya tugas, ya, memberikan pengajaran-pengajaran, ya, mulai dari setelah seseorang percaya dibaptis, kita harus memuridkan mereka. Yesus berkata Matius 28 ayat yang ke-19, mari kita akan lihat, atau ayat yang ke-20, ya, mari kita lihat. Matius 28 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan ayat 20 bagian A. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. Supaya kita punya jemaat semakin bertambah, ya. Supaya bukan kita punya jemaat, jemaatnya Tuhan yang Tuhan percayakan, yang kita gembalakan. Selesai mereka dibaptis, kita harus memuridkan mereka, ya. Memuridkan ini banyak cara. Salah satu diantaranya adalah, ya, memberikan pendalaman Alkitab agar supaya iman percaya mereka makin bertumbuh, pengetahuan mereka tentang firman Allah semakin bertambah, dan mereka semakin bertumbuh juga di dalam kedewasaan rohani, saudaraku, ya. Jadi kita punya visi jauh ke depan bagaimana, ya, supaya jemaat semakin bertambah, tidak bergantung kepada gembala. Apabila ada jiwa-jiwa baru datang, nah mereka harus siap memuridkan, ya. Walaupun itu tugas utama daripada gembala sidang atau hamba Tuhan, tapi kalau mereka sudah diajar begitu rupa, ya, sudah dimuridkan begitu rupa sehingga mereka mampu melayani orang lain, ya. Jadi pelayanan pekerjaan Tuhan bukan hanya bergantung kepada seorang gembala sidang, tetapi ada yang menopang, yaitu para aktivis gereja dan jemaat yang menjadi dewasa. Maka jemaat akan menjadi jadi satu sidang akan menjadi jemaat yang misioner, karena gembala sidang memiliki visi, dan visi itu tertuang di dalam misi, yaitu mengajarkan hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Ini penting, saudaraku yang kekasih, ya. Nah, kemudian dikatakan ayat yang ke-12 demikian. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini betapa pentingnya, ya, bagi gereja Tuhan, sidang-sidang lokal di mana ada hamba-hamba Tuhan, sangat penting, ya, mempersiapkan gereja yang semakin bertumbuh menjadi dewasa, sehingga mereka menjadi jemaat yang misioner, bisa membantu pekerjaan Tuhan di sidang lokal, maupun bisa melayani jiwa-jiwa baru yang datang kepada Tuhan. Ini adalah tugas utama dari gembala sidang. Dia harus punya misi, visi, dia harus punya misi, supaya gereja menjadi bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi gereja yang misioner. Kita lihat, ya, Rasul Paulus di dalam pelayanannya, ya, dia ada beberapa murid, ada beberapa murid rohani, ya, antara lain Titus, ya, Timotius, ya, dan yang lain-lainnya. Di kitab Titus dikatakan, ya, mari kita akan lihat di dalam kitab Titus pasal yang kedua. Kitab Titus pasal yang kedua. Kitab Titus pasal yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Titus 2 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pelayananmu, ya, dalam pengajaranmu. Nah, di sini perhatikan ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, ya, kita harus menjadi teladan bagi orang lain, ya. Ini penting, saudara, supaya orang bisa melihat bahwa betul
kita sudah berubah, bukan lagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi orang yang sudah mengenal Tuhan. Kemudian dikatakan selanjutnya, hendaklah engkau jujur. Ya, kita harus membangun jemaat. Ya, bukan hanya kita yang menjadi teladan, jadi jemaat juga pun harus menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Kemudian kita harus memiliki karakter atau sifat yang sudah diubahkan. Ya, di sini dikatakan hendaklah engkau jujur. Ya, jujur ini adalah salah satu sifat dari orang-orang yang sudah lahir baru. Ya, definisi jujur artinya selalu berkata benar. Ya, itu arti jujur. Ya, kalau orang jujur pasti selalu berkata yang benar. Yesus mengajarkan Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Ya, jadi betapa pentingnya kita menjadi teladan dalam hal apa? Karakter kita, sifat kita. Yang tadinya kita orang yang tidak pernah jujur. Ya, omongannya nggak bisa dipegang. Ya. Kalau bapak saya dulu suka menasihati saya, jadi wong iku sing iso dicekeli cangkeme. Ya. Artinya, jikalau kamu ya menjadi orang, perkataan kita itu harus bisa dipegang. Ya. Kita bagaimana orang mau percaya kalau kita nggak jujur? Ya. Katanya kita anak Tuhan, katanya kita hamba Tuhan, tapi omongan kita tidak bisa dipegang orang. Perkataan kita tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kita masih suka berbohong. Ya. Kita masih suka ngomongin orang. Ya. Dan kita tidak pernah berkata benar. Ini bahaya. Jujur artinya selalu berkata benar. Sebagai orang yang sudah benar, sudah dibenarkan oleh Tuhan, harus selalu berkata benar. Itulah sifat yang harus dimiliki oleh setiap hamba Tuhan. Begitu juga anak-anak Tuhan, harus selalu berkata benar. Jadi dengan kita selalu berkata benar, orang bisa mengatakan ini orang bisa dipercaya. Karena apa? Kita jujur. Ngomong apa adanya, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang. Ini penting, saudaraku. Ya. Kemudian dikatakan ayat 8 masih, ya. Masih ayat yang ke-7, bersungguh-sungguhlah dalam pengajaranmu. Seorang hamba Tuhan harus mampu mengajar, walaupun dia tidak punya karunia mengajar. Efesus pasal 4 ayat yang kelima, ya. Kita lihat Efesus pasal 4 ayat yang kelima, ya. Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 saya maksudkan, ya. Perhatikan demikian. Efesus 4 ayat yang ke-11 berbunyi, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya. Di dalam Efesus 4 ayat 11 ada 5 jawatan. Ya. Rasul, nabi, penginjil, guru, dan gembala, serta dan gembala dan guru-guru. Ya. Ada 5 jawatan. Ya. Jadi seorang gembala sidang, walaupun dia tidak punya karunia atau jabatan mengajar, ya, karena dia sudah mengikuti pendidikan sekolah Alkitab, maka apa yang dia harus ajarkan kepada jemaat, ya, bagaimana menjadi seorang Kristen yang baik, seorang anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia harus mengajarkan semuanya itu, bersungguh-sungguh dalam mengajar. Ya, apalagi gembala sidang, ya, di samping dia gembala, dia juga punya karunia mengajar. Ya. Tidak semua gembala bisa mengajar, tidak semua gembala, tidak semua hamba Tuhan memiliki karunia mengajar, tetapi dia bisa mengajarkan apa yang telah dia terima dari sekolah teologia, ya. Apalagi ada gembala, ada juga hamba Tuhan sudah gembala, dia juga punya karunia mengajar. Jemaat harus diajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat kembali tadi di Titus 2 ayatnya yang ke-8 sekarang. Kita lihat Titus 2 ayatnya yang ke-8. Ya. Bersungguh-sungguh
dalam pengajaranmu. Ayat yang ke-8. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Ajarkanlah ajaran yang sehat dan yang tidak bercela. Ajaran yang sehat artinya ajaran yang diajarkan dari dalam firman Tuhan, dari dalam Alkitab, ya, dan tidak bercela. Ya. Ajarkanlah sound doctrine, ajaran sesehat. Ya. Sound doctrine artinya ajaran sehat dan yang tidak bercela. Ya. Jangan Alkitab, ya, jangan firman Tuhan disampaikan dengan cara yang bercela. Apa itu? Di dalam firman Tuhan dicampur-campur dengan filsafat yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Kolose 2:8 bagian A dikatakan, ya, berhati-hatilah terhadap filsafat yang kosong. Filsafat ini adalah ajaran turun-temurun, falsafah hidup, ajaran turun-temurun dari nenek moyang, ya. Kemudian ada tradisi-tradisi, itu yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Matius 15 ayat yang pertama. Kita lihat, ya, Matius 15 ayat yang pertama. Matius 15 ayat yang pertama, kita akan lihat bagaimana pengajaran yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Matius 15 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Ya. Ayat yang ketiga, tetapi Yesus menjawab, ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Ya. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi menyampaikan firman Allah nggak sehat lagi, bercela. Apa yang membuat celah? Mereka yang menyampaikan firman Allah, tetapi mereka lebih menganggap adat istiadat dan tradisi dari nenek moyang itu lebih tinggi, ya. Jadi lebih banyak mereka mengajarkan adat istiadat dan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Ini bahaya, ya. Jadi ajaran harus sehat, tidak bercela. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 dikatakan, ayat yang ke-7, "Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudaraku, sebagai hamba Tuhan kita harus mengajarkan pengajaran yang sehat dan tidak bercela. Ya, hanya sound doktrin, hanya ajaran sehat dari kebenaran firman Allah. Sebab kalau ajaran yang sudah tidak sehat, sudah bercela, itu akan beresiko, ya. Nah, kita kembali lagi di dalam Titus pasal 2 tadi. Masih di ayat yang ke-8, ya. Titus 2 ayat yang ke-8. Titus 2 ayat 8, "Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu." Perhatikan, mengapa kita perlu menjaga ajaran yang sehat dan tidak bercela? Supaya lawan menjadi malu. Saudara, kemarin kita mengajarkan pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pengajaran sehat. Sebab kita punya lawan, ya. Lawan itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya. Jadi bukan cuma iblis yang tidak suka dengan firman Tuhan, tapi ada orang-orang yang masih hidup di bawah perhambaan dosa. Mereka itu tidak suka dengan firman Tuhan, ya. Kalau kita mau khotbah Tuhan menyuruh khotbah tentang pertobatan, sampaikan itu apa adanya. Sehingga ada jemaat yang belum hidup bertobat sungguh-sungguh, mereka mendengar itu, mereka akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ya, tidak berani ngomong tentang pertobatan, hidup yang benar bagaimana di hadapan Tuhan. Karena apa? Ya mungkin ada orang-orang kaya, ya,
orang yang suka menopang pekerjaan Tuhan, suka membantu pekerjaan Tuhan. Nah, ini orang-orang ini masih ada hidup secara duniawi, ya, masih memiliki kesombongan dan sebagainya, dan itu tidak pernah ditegur dalam penyampaian khotbah mereka di gereja. Ini berbahaya, saudara. Sampaikan apapun firman Tuhan yang Tuhan suruh sampaikan itu. Ya, tidak mungkin firman Tuhan yang keras itu tidak menyinggung perasaan mereka, hati mereka. Tapi kalau kita menyampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan pengurapan Tuhan, mereka akan bisa memilah ini sengaja ditujukan untuk menemplak orang-orang sombong dan sebagainya atau bukan. Mereka akan bisa mengetahui, saudara. Ya. Roh Kudus bekerja melalui pengurapannya, dan firman Allah disampaikan sekeras apapun kebenaran firman Allah yang mereka terima, mereka tidak akan tersinggung. Justru mereka menyadari bahwa kehidupan mereka belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan takut menegur orang-orang yang hidupnya masih hidup duniawi, masih memiliki karakter yang sombong, suka menceritakan orang, ya, menggosipkan orang, ya, melemahkan orang, apalagi sampai memfitnah orang. Itu bahaya, saudara. Nah, ini tugas kita seperti Yeremia, ya, mencabut, merobohkan, membinasakan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Mari kita ajarkan sound doctrine, ajaran yang sehat yang tidak bercela adalah pure firman Tuhan sepenuhnya, tidak dicampur dengan filsafat, ya, yang diwariskan oleh nenek moyang, tetapi pure kebenaran firman Tuhan. Jemaat di Galatia, jemaat di Kolose, ya, hampir di sidang-sidang lokal yang dibangun oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, ada ragi-ragi, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang ragi-ragi yang di dalam Alkitab. Itu firman Tuhan yang sudah terkontaminasi dengan filsafat, dengan tradisi, dengan kebiasaan yang mereka anggap selevel, setara dengan firman Tuhan. Ya, hati-hati. Ada yang masih percaya kepada puasa-puasa gelap, ya. Ada yang masih suka, ya, ke pasugihan di mana? Di Gunung Kawi, ya, di tempat-tempat lain supaya kaya. Hati-hati. Ya. Kita lihat Amsal 10 ayat yang keempat. Kita lihat apa kata firman Tuhan, ya. Amsal 10 ayat yang keempat. Kita akan lihat firman Tuhan. Amsal 10 ayat yang keempat. Perhatikan, saudaraku. Tangan yang lamban membuat miskin, ya, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Saudaraku, tangan yang lamban ini berbicara tentang orang yang malas. Tangan yang rajin menghasilkan kekayaan, bisa menjadi kaya, ya. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus rajin, ya. Belajar kepada semut, kata firman Tuhan, kalau kita nggak rajin, kalau kita malas, ya. Tapi orang percaya harus rajin, ya. Kemudian ayat yang ke-22 dikatakan apa, ya? Ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau kita orang percaya rajin, saudaraku, kekayaan bukan kita tidak boleh, tapi jangan sampai kita diperhamba oleh mamon. Mamon itu bisa duit, bisa materi, bisa kekayaan. Tuhan tahu kalau kita rajin, kita punya motivasi yang baik, maka berkat itu datang dari Tuhan. Susah payah tidak menambahinya. Berkat semata-mata dari Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, mari siapapun kita, hamba-hamba Tuhan termasuk jemaat, jadilah pelaku firman. Dimanapun kita berada, jadilah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, ya. Sebagaimana Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk membangun dan menanam doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran yang sehat supaya jemaat bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh menjadi dewasa. Jadilah jemaat yang misioner, bisa dipakai Tuhan membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di sidang-sidang lokal. Puji Tuhan, saya percaya renungan firman Tuhan pagi yang indah ini kita sudah selesaikan, ya.
meresponi panggilan Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Saya percaya kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Allah. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah terpanggil, terpilih, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadilah seperti yang Tuhan inginkan bagi kita. Puji Tuhan. Mengakhiri renungan kita akan dengarkan satu pujian dulu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Yeremia pada bagian terakhir dalam meresponi firman Tuhan, Tuhan memberikan satu penglihatan kepada dia, yaitu sebatang dahan daripada pohon badam. Artinya dia memiliki visi dalam pelayanan, di mana Tuhan memanggil dia, menetapkan dia menjadi nabi di antara bangsa-bangsa. Kita pun harus demikian. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya jika kita meresponi panggilan Tuhan.
maka Tuhan akan memakai kita. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan, memberikan kami motivasi di berbagai aktivitas kami yang kami akan jalani di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman Allah dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah aktivitas kami yang berbeda-beda, sehingga hanya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami yang kami sudah alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sampai kita bertemu kembali besok pagi. Tuhan memberkati. Shalom.